Halo Libra, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan, pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu kamu harus tahu secepatnya jika ini terjadi. Lalu bagaimana? Ya, fokus, resapi, dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Dan ini adalah gender reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif ya, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik. Maka dari itu kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya, di sini sudah ada Page of Swords. Di kartu keduanya sudah ada King of Wands. Di kartu ketiganya sudah ada Six of Wands. Di kartu berikutnya ada Five of Cups. Ya. Di sini juga sudah ada Knight of Pentacles. Dan di sini sudah ada Two of Wands. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke, langsung aja kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Page of Swords. Dimana untuk di kartu pertama ini kamu harus lebih fokus terhadap diri kamu, fokus terhadap kebahagiaan kamu, fokus terhadap segala sesuatu hal yang luar biasa di sini. Ya, jika kamu fokus terhadap apa yang akan kamu jalani, apa yang akan kamu lakukan, ya kamu akan membawa sebuah dampak perubahan yang luar biasa. Dan kamu juga harus waspada. Karena di saat kamu fokus terhadap apa yang menjadi tujuan hidup kamu, disinilah Tuhan menghadirkan banyaknya ujian, banyaknya cobaan, silih berganti ya di dalam kehidupan kamu. Jadi kamu harus tahu secepatnya agar kamu bisa mengantisipasi itu semua. Jika memang ini terjadi, ya segala hal buruk, segala hal baik dalam kehidupan kamu, ya kamu harus siap. Lalu kamu bagaimana? Ya kamu harus terus bersemangat. Kamu harus terus mengafirmasi diri kamu kepada hal-hal baiknya, kepada sesuatu hal yang lebih ke arah positifnya, ya kan? Dan untuk langkah kamu ke depannya seperti diberikan kemudahan, kamu diberikan banyak kelancaran, kamu diberikan banyak hal-hal yang akan bisa membawa pengaruh baik dalam kehidupan kamu. Dan kamu juga tidak akan pernah menyadari bahwa apa yang kamu lakukan seperti berpengaruh besar dalam sebuah hal yang sangat berarti dalam kehidupan kamu. Ya. Di sini juga harus dibersamai dengan kejujuran, dibersamai dengan sebuah keyakinan. Kalau tidak jujur, kalau tidak yakin dalam mengupayakan dan mengusahakannya, ya percuma. Ya kan? Percuma di sini. Ya, lalu bagaimana untuk mengantisipasi segala sesuatunya? Ya, kamu harus jujur dengan diri kamu harus yakin dengan apa yang kamu lakukan. Apalagi jika kamu di sini mendapatkan peluang untuk menjadi seorang pemimpin, ya kan? Kamu harus menjadi seorang pemimpin yang percaya diri dan menjadi pemimpin yang dapat dipercaya. Fokuslah terhadap niat kamu, fokuslah terhadap apa yang menjadi tujuannya kamu, ya. Pikiran dan hati yang baik. Pada dasarnya memiliki pikiran yang baik saja atau hati yang baik saja itu tidak cukup, karena semua hal di dalam hidup membutuhkan keduanya secara bersamaan. Jika hanya memiliki salah satu, hidup akan lebih subjektif atau bahkan bisa menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri ya. Oleh karena itu mulai dari sekarang, milikilah pikiran dan hati yang baik secara seimbang, ya, secara normal, secara ya melakukan apapun itu dengan sangat benar. Ya, tetap menjadi pribadi yang berkualitas meskipun tidak ada orang yang melihat. Ini adalah salah satu hal yang wajib kamu tanamkan. Jangan karena tidak ada orang yang melihat,
Kamu bebas melakukan sesuatu secara asal-asalan. Lakukan segalanya dengan benar, dengan niat yang tulus, dan hal tersebut akan membentuk kualitas terbaik dalam diri kamu, kualitas terbaik dalam kehidupan kamu di sini, ya. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Six of Wands, dimana untuk di kartu ini ya kamu akan mencapai sebuah kemenangan, sebuah kesuksesan yang tidak akan main-main. Kamu mendapatkan ini semua berkat dari upaya kamu, usaha kamu, ya. Ingat di sini kamu jangan lengah. Untuk apapun yang sudah kamu bersamai, untuk apapun yang sudah kamu dapatkan, kamu harus tahu secepatnya agar kamu bisa mengantisipasi, karena terlalu banyak energi negatif, terlalu banyak energi-energi buruk berada di sekeliling kamu. Karena apa yang kamu peroleh, karena apa yang kamu dapatkan, jika kamu tidak ingin sesuatu buruk terjadi, ya kamu harus bisa membatasi diri kamu, ngejaga segala sesuatu hal yang kamu miliki. Jangan mudah terlena, jangan mudah terbujuk rayu. Kamu harus bisa mengantisipasi diri kamu di sini, ya. Karena di saat kamu mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan, terkadang banyak orang yang mungkin di sini terlena untuk apa yang sudah diperoleh, untuk apa yang sudah didapatkan, sehingga mereka tidak terfokus lagi, ya kan, dengan apa yang tugas akan mereka lakukan. Karena masih banyak tugas-tugas, masih banyak hal-hal lain yang harus mereka kerjakan, yang harus mereka upayakan dan mereka usahakan. Bukan hanya berhenti di sini saja, enggak, ya kan? Di sini akan terus berlanjut, di sini akan terus berjalan. Seiring berjalannya waktu, semuanya akan membawa progres-progres yang luar biasa. Dan di sini jadilah orang yang tidak pernah menyerah. Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan orang yang tidak pernah menyerah di sini. Ya, karena orang yang memiliki semangat pantang menyerah tidak akan mudah dijatuhkan oleh situasi dan kegagalan. Oleh karena itu, agar kamu tidak mudah dikalahkan, jadilah pribadi yang tidak menyerah. Ya kan? Jadilah pribadi yang di sini tidak hanya terfokus dengan kekalahan kamu, yang mungkin di awal kamu akan mendapatkan kekalahan. Ini adalah suatu batu loncatan agar kamu siap jika dihadirkan suatu peluang untuk mendapatkan kemenangan kembali. Jadi kamu secepatnya harus mengupgrade diri kamu. Jangan hanya terfokus kepada kekalahan dan terfokus kepada kesedihan yang kamu terima. Penyesalan jangan kamu bawa berkelarutan. Ya, kamu harus tumbuhkan kembali harapan baru kamu. Kamu harus tumbuhkan kembali semangat kamu, dan kamu harus bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang membuat atau mengakibatkan kalau kamu di sini gagal, kalau kamu di sini kalah. Ya. Kamu harus lakukan bagaimana caranya, kamu harus bisa bangkit. Bagaimana caranya kamu harus bisa berupaya. Bagaimana caranya kamu bisa berusaha kembali di sini. Dan kita coba lihat untuk di kartu berikutnya ada Knight of Pentacles. Dimana untuk di kartu ke-5 ini, dan sini juga aku seperti lebih ngelihatnya kamu mencoba untuk merubah arah, ya, merubah arah jalan cerita hidup kamu dengan terus mengupayakan dan mengusahakan. Kamu harus secepatnya ya merubah arah cerita hidup kamu, jalan hidup kamu, agar kamu tidak larut dalam ketidakbaikan, keterpurukan, ya. Tetapi kamu juga harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu terburu-buru. Aku melihat kamu adalah tipe orang yang selalu terburu-buru, terutama dalam mengambil peluang dan kesempatan. Padahal keterburu-buruan hanya akan membuat kita semakin terpuruk, semakin membuat kita tidak berdaya. Ya, jadi kamu harus bisa handal dalam mengambil sikap, kamu harus bisa handal dalam mengambil tindakan. Fokuskan diri kamu terhadap apapun dalam kehidupan ini, dan jadilah orang yang dapat dipercaya, sehingga orang-orang di sekeliling kamu senang, happy, ya kan, di saat berada di sekeliling kamu atau berada di dekat kamu. Kita lihat untuk di kartu berikutnya ada Two of Wands, dimana untuk di kartu ini aku seperti lebih melihatnya mungkin ya selama ini kamu sudah menunggu kesuksesan, kamu sedang menunggu keberhasilan. Ya, kalau kamu tidak berdiam diri, kalau kamu di sini berupaya, berusaha, sekecil apapun kemungkinan kamu untuk mendapatkan keberhasilan atau kesuksesan itu, ya itu semuanya akan bisa kamu dapatkan, karena kamu sudah memberikan yang terbaik. Kamu tidak hanya berdiam diri, tetapi kamu berusaha, kamu berjuang, dan kamu melakukan hal-hal yang terbaik di sini. Kesuksesan akan kamu raih ini tidak main-main. Memang butuh kesabaran, ya, butuh effort dan butuh tenaga yang luar biasa besar. Jadi kegagalan di masa lalu memang kamu jadikan sebagai pembelajaran bagaimana sebuah kegagalan itu tidak akan terulang kembali.
Ya, kamu harus meng-cross check segala sesuatunya. Kamu harus lebih bisa ngedalamin lagi hal-hal yang luar biasa dalam hidup kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Karena sesuatu yang dipaksakan itu juga tidak akan baik untuk kedepannya. Mungkin lebih memikirkan ya dari setiap langkah, setiap tindakan. Ada yin yang, ada woman holding a heart, sudah ada the green and the grids, ada action. Kita akan coba lihat apa yang terbaca dari keempat kartu oracle cards ini. Dimana untuk di kartu pertamanya ada yin dan yang. Ya, kamu harus ngejaga keseimbangan. Ya, sudah banyak keseimbangan yang mungkin di sini muncul. Ya kan? Dalam pengelolaan uangnya juga, uang masuk, uang keluarnya kamu harus pinter-pinter. Ya, jika memang terjadi sesuatu kendala dalam finansial kamu, tetapi kamu pintar ngatur keuangan kamu, sesulit apapun itu ya kamu akan bisa menghadapin itu semua. Ya, kamu bisa mengantisipasi apapun, hal terburuk, hal tersulit apapun di sini. Dan di sini kamu adalah seorang wanita yang selalu memegang hati dan perasaan. Kamu adalah orang yang sangat setia. Jika kamu diberikan kebahagiaan, kamu ngerasa dicintai, kamu ngerasa dihargai, maka kamu akan ngejaga kesetiaan kamu terhadap pasangan. Ya, kamu akan selalu memberikan ketulusan. Kamu akan selalu memberikan kasih sayang begitu luar biasa. Dan kamu berusaha untuk tidak mengecewakan orang yang kamu cintai, orang yang kamu sayangi, orang yang sangat memberikan kepedulian yang begitu besar. Ingat, di saat kamu mengalami permasalahan, di saat kamu mengalami sebuah problem, kamu jangan melakukan hal buruk, tetapi coba bawa bertenang dulu. Pergi ke suatu tempat di mana kamu bisa seperti menenangkan diri kamu, pergi ke tempat yang indah-indah, ke taman, atau ke suatu tempat yang penuh dengan sesuatu yang bisa membuat diri kamu terhibur di sini, agar kamu tidak salah dalam melakukan tindakan, dalam melakukan sebuah langkah untuk kehidupan kamu selanjutnya. Karena jika ada penyesalan, itu sama seperti kamu tidak akan pernah terlepas dan terbebas dari hal-hal yang sudah terjadi di sini. Karena kamu di sini tidak belajar dari apa yang sudah terjadi dalam hidupnya kamu. Dan di sini harus ada tindakan-tindakan yang tegas, harus ada tindakan-tindakan yang luar biasa. Kamu harus bisa mengontrol diri kamu. Dari suatu tindakan harus penuh dengan keyakinan, agar di saat mengalami suatu problem, kamu tidak cepat mundur. Secepatnya kamu mengambil langkah lain. Ya, kamu bisa menghindari segala sesuatu hal yang kemungkinan ini bisa terjadi dalam kehidupan kamu. Kemungkinan buruk atau kemungkinan yang tidak menyenangkan. Oke, aku rasa demikian ya untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.